adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tiba saatnya kita akan kembali untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Kita siapkan hati kita, tapi sebelum itu mari kita semuanya boleh lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Pada hari ini kami datang Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Inilah yang menjadi kerinduan kami Bapa untuk dapat bersekutu dengan-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita karena kita percaya kebaikan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Kita angkat pujian kita yang berkata, kebaikan-Mu. Mari semuanya saya undang untuk bertepuk tangan bersama-sama. Kita mau katakan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Di saat kulihat jalan hidupku, Kau ada besertaku, beri damai di hatiku.
Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, Kau selalu ada dalam kehidupan kami. Mari kita siapkan hati kita, kita mau undang Roh Kudus untuk hadir dalam ibadah kita pada hari ini. Kita mau katakan Allah Roh Kudus, penuhi hati kami pada hari ini. Haleluya. Dalam hidup
Saudara-saudaraku, Shalom. Kembali kita berbakti pada hari ini. Kita syukuri untuk kesempatan yang ada. Setelah kita menaikkan pujian dengan sepenuh hati, kiranya Tuhan juga suka dengan pujian kita, dan pujian kita memberkati kita dan memberkati orang-orang yang mendengarnya. Mari saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa lebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang setia, Bapa yang selalu menemani, Bapa yang selalu berjalan bersama kami, yang mendidik, membentuk kami hingga saat ini. Kami mengharapkan Engkau berbicara melalui firman Tuhan. Engkau berbicara melalui kebenaran-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu, pakai firman-Mu, untuk bisa menyampaikan pesan-Mu, keinginan-Mu, rancangan-Mu, kasih-Mu, teguran-Mu, sehingga kami mengerti dan mentaatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada kali ini, saat di minggu pertama bulan Mei, di mana kita sama-sama nanti juga akan melaksanakan perjamuan, saya memberikan tema firman Tuhan dengan tema yang sederhana. Sebuah pertanyaan, siapkah kita ke surga? Berkali-kali hampir setiap agama menawarkan surga kepada umatnya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita khususnya umat Kristen, siapkah kita ke surga? Ke surga itu berbicara tentang kekekalan. Jadi ketika kita menyiapkan diri untuk ke surga, maka pada kesempatan hidup yang sementara di bumi ini, kita membekali hal-hal yang akan dipakai, yang akan digunakan pada kekekalan. Artinya pada keabadian, pada kehidupan yang tidak ada lagi kematian, pada kehidupan yang tidak ada lagi perpisahan, pada kehidupan yang tidak pernah ada lagi sakit penyakit, tua, renta, tapi keabadian dan kemuliaan. Hidup bersama dengan Tuhan, hidup seperti Tuhan. Dalam suasana rumahnya yang baka, rumah yang abadi, yaitu surga. Pertanyaan, siapkah kita? Nah, khotbah saya adalah justru mengingatkan saudara agar mempersiapkan hidup selama kesempatan ini masih ada. Saudaraku, pandemi sudah kita lewati di tanah air ini, di tengah bangsa kita 1 tahun 1 bulan. Karena kita mulai merasa diserang pandemi itu bulan Maret. Sekarang sudah memasuki akhir April, berarti 1 tahun 1 bulan. Saudaraku, dengan waktu 1 tahun lebih ini, ya, kita sebetulnya diberi peringatan. Peringatannya berulang-ulang. Seringkali dengan berulang-ulangnya peringatan, kita pun masih nggak ingat gitu saudara ya. Nah, peringatan itu antara lain adalah bahwa melalui pandemi ini, Tuhan ingin berbicara kepada kita, keadaan berbicara kepada kita bahwa hidup ini begitu singkat. Melalui pandemi yang dialami oleh bangsa dan seluruh dunia, kita melihat betapa mudahnya seseorang meninggal dunia. Dengan adanya pandemi, bukan saja keadaan keluarga, keadaan bangsa, tapi juga keadaan ekonomi porak-poranda. Dengan adanya pandemi, maka Allah ingin menyatakan, lihat, hartamu tidak berguna. Hartamu tidak dapat menolong banyak. Hidup tidak bergantung pada harta. Dan saya mengingatkan juga dengan adanya pandemi ini, ada kelanjutan setelah kematian. Itu penghiburan bagi kita yang percaya akan kebenaran firman. Sebab itu Tuhan berkata, Yesus berkata, ya, Aku telah menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku, di sorgamu itu ada banyak tempat bagimu. Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat. Nanti saatnya menurut Tuhan waktunya cukup, dia akan datang kembali ke dunia ini menjemput kita semua orang tebusannya. Saudaraku, kehidupan di seberang sana tentu jauh lebih lama, jauh lebih indah dibanding dengan kehidupan dunia ini yang fana. Dunia ini memang indah, tapi sayang fana. Tidak bisa selama-lamanya.
hidup di dunia ini hanya sementara saja. Pandemi yang telah berlangsung 1 tahun mesti dapat mengingatkan kita untuk kita fokus pada kekekalan. Jadi kita tahu hidup di bumi ini pendek ya. Satu persatu orang-orang kita kenal meninggal karena COVID. Dan kita mesti sadar, oh kalau begitu hidup di dunia ini begitu pendek dan gampang. Sekejap saja hari ini ketemu, besok orang itu sudah tiada. Kalau begitu, mestinya kita bertanya pada diri sendiri, lah bagaimana setelah kematian ini? Oh ada kekekalan. Bagaimana menghadapi kekekalan? Nah tentunya kita perlu bekal. Jadi kesempatan hidup yang sementara ini adalah kesempatan membekali untuk kehidupan yang kekal. Jadi yang sementara ini dipakai untuk yang kekal. Jangan bebal saudara atas peringatan Tuhan terhadap kita dengan pandemi ini. Jangan bebal, jangan pura-pura tidak tahu, jangan juga abaikan peringatan ini. Ada 3 jenis manusia menanggapi keadaan ini. Maksud saya keadaan pandemi ini, yaitu keadaan tadi hidup yang singkat, kematian yang begitu mendadak. Ada 3 jenis. 1, ada manusia yang tidak sadar, tidak insaf atas peringatan Tuhan terhadap kita sekalian melalui pandemi. Ya. Dan tidak fokus dengan kekekalan. Mereka masa bodoh, ya mati-matilah, udah mati, ya udah. Seperti air di lautan, di samudra, setetes air hilang gitu rupa. Mereka tidak pernah diinsafkan dengan kehidupan setelah kematian. Yang kedua, jenis manusia sadar dia insaf, hidup ini singkat. Namun tetap saja fokus dan terjebak dengan menimbun harta. Jadi memburu harta terus. Menimbun kekayaan yang sementara. Sudah tahu sementara tapi terus ditimbun. Sehingga tidak ada waktu untuk membekali kehidupan yang kekal di seberang sana. Ketika saya melayani ke satu negara, Taiwan kalau salah, kemudian saya keliling di Taiwan. Waktu itu saya belum sempat mengembalakan jemaat. 1 bulan saya ada di Taiwan, keliling-keliling, kemudian orang bertanya, orang-orang Indonesia yang tinggal di Taiwan, apakah Pak Samuel nggak berniat untuk tinggal di Taiwan ini? Kan kita juga ada di sini. Atau tidak berniat untuk membeli rumah begitu? Saya berkata, saya fokus ke tanah air saya Indonesia. Karena Taiwan itu negara asing bagi saya. Jadi kalau negara asing, saya tidak akan tinggal di sana selama-lamanya. Kalau saya tidak tinggal selama-lamanya di sana, saya tentu tidak perlu harus membeli rumah di sana. Tidak perlu harus membeli mobil di sana. Saya bodoh untuk melakukan itu. Saya ulang lagi, kalau saya tinggal sementara di negeri orang lain, lalu kalau saya beli rumah, beli tanah, beli mobil di negeri itu, saya bodoh. Sebab tanah air saya di Indonesia. Sama dengan kita, kalau kita tinggal sementara di bumi ini, lalu kita fokus menimbun sesuatu yang sementara, lalu kita melupakan untuk membekali hidup pada kekekalan, pada kehidupan di seberang sana, kita itu bodoh. Nah itulah jenis orang yang kedua. Ke-1 dan kedua itu jenis orang yang bodoh. Tapi ada jenis manusia yang ketiga, ini cerdas. Mereka ini insaf, mereka sadar. Lalu karena mereka sadar hidup ini singkat, kekayaan yang mereka kumpulkan nggak bisa dibawa setelah kematian, lalu mereka mempersiapkan bekal dengan serius untuk kekekalan. Mereka berkata, kalau 1 kali aku mengembuskan nafas, aku tahu apa yang aku perbuat di bumi ini berkenan di mata Tuhan, dan cukup bekalku untuk menyeberang pada kehidupan yang akan datang. Orang ini tiap hari berusaha untuk hidup berkenan di mata Tuhan, dan tiap hari selalu jadi berkat bagi sesama. Begitulah caranya membekali diri. Nah, saudara termasuk jenis manusia yang mana? 1, kedua, atau yang ketiga, manusia yang bijaksana itu. Yang selalu menyiapkan diri, membekali diri pada kesempatan hidup ini untuk kehidupan di seberang sana dalam kebakaan dan kekekalan. Mari
Sementara saudara dan saya yang masih hidup di bumi ini, saya coba untuk menguraikan bagaimana cara menjalani kehidupan yang sementara ini dan mempersiapkan kehidupan yang baka di seberang sana. Saya ulang lagi, bagaimana caranya menjalani hidup yang sementara ini dan membekali hidup di seberang sana pada kekekalan. Amsal pasal 30 ayat 8-9, nasihat dari Salomo, sangat indah untuk kita simak, kita pikirkan, kita renungkan. Firman-Nya berkata begini. Amsal 30 ayat 8 dan 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku nanti kenyang, aku jadi kaya, jadi kenyang, aku tidak menyangkal Tuhan dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku dapat mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudaraku, jadi Salomo dengan pengalaman dan nikmatnya melihat bahwa dua hal yang dia minta kepada Tuhan. Dan dia juga nasihatkan kepada kita semua melalui nasihat firman-Nya ini. Dia berkata begini, jangan berikan kepadaku atau jangan jadikan aku jatuh miskin. Atau jangan jadikan aku kaya. Maksudnya apa? Jangan jadikan aku miskin yang membuat kemiskinan itu aku berbuat dosa. Aku mencuri, aku berbuat cemar, memalukan nama Tuhan dengan tindakan-tindakan saya yang tidak terpuji. Atau yang kedua, kekayaan membuat aku tidak lagi membutuhkan Tuhan. Karena kekayaan dapat kuandalkan. Ada banyak orang berkata dengan kekayaan kita bisa apa saja yang kita mau. Akhirnya kita tidak butuhkan Tuhan. Nah, itu yang tidak aku inginkan, kata Salomo. Jadi dua hal. Jangan biarkan aku miskin dan jangan biarkan aku kaya yang menyangkal Tuhan. Saudaraku, itu adalah nasihat bagaimana kita jalani hidup ini. Ya. Kita berusaha. Selama kita hidup di bumi ini berusaha. Jangan miskin. Jangan miskin. Berusahalah belajar sedalam-dalamnya. Kalau kata Pak Soekarno, capailah cita-citamu setinggi bintang-bintang di langit dan sedalam lautan. Jadi jadilah orang yang cerdas, pintar, ya, sehingga nanti di masa depan kita bisa mencukupi kebutuhan pribadi kita. Jadi kita hidup tidak bergantung pada orang lain. Kita bisa menghidupkan diri sendiri. Lalu kita juga bisa menghidupkan keluarga kita, istri, anak-anak kita. Lalu kita juga bisa mensupport pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dari misi penginjilan, membangun gereja, ya, mensupport diakonia, pekerjaan-pekerjaan sosial, ya, dan menolong orang-orang yang susah. Mungkin di luar keluarga kita, di luar dari gereja kita. Ya, yang kedua, bagaimana menjalani hidup ini? Jangan, kata firman tadi Salomo, berbuat curang dan berbohong. Penyebab terjadinya kecurangan, kebohongan dan kejahatan itu disebabkan tadi karena kemiskinan. Makanya Salomo berkata, Tuhan jangan biarkan aku jadi miskin. Saya yakin kok orang yang rajin, orang yang cerdas itu nggak bisa miskin. Udah cerdas, ulet gitu ya, selalu berusaha nggak bakal miskin. Kemiskinan membuat orang melakukan kejahatan. Ya, dengan kemiskinan orang coba memburu uang dengan segala cara. Karena memburu uang sampai kita nggak punya waktu lagi untuk beribadah. Nggak ada waktu lagi untuk berdoa. Nggak ada waktu lagi untuk keluarga. Karena kemiskinan. Jadi kenapa kok sampai lembur? Ya maklum lah, Bapak kan tahu saya kuli gitu. Ya jangan jadi kuli kalau begitu. Supaya nggak jadi kuli, ya waktu mudanya banyak belajar, banyak berusaha. Ya karena kemiskinan lah melakukan kejahatan, mencuri dan menipu orang. Tahu yang kedua? Salomo berkata, jangan memberikan aku kekayaan. Maksudnya kekayaan itu adalah keserakahan lebih tepatnya. Jangan biarkan aku serakah, menimbun harta yang terus menerus. Padahal aku udah kaya raya. Tidak salah menjadi kaya.
Tapi hati-hati dalam memburu harta untuk menjadi kaya. Menjadi kaya dengan ingin menjadi kaya itu berbeda. Kalau menjadi kaya orang kerja biasa saja bisa rezeki menjadi kaya. Tapi kalau ingin menjadi kaya segala cara, karena keinginan itu, ingin memenuhi keinginan itu dia memburu harta. Untuk memburu harta, mendapatkan harta yang banyak, segala cara yang halal dan haram pun dilakukan. Sehingga dengan kekayaan itu, akhirnya mereka tidak membutuhkan Tuhan. Nah, dua hal ini yang tadi dikatakan oleh Salomo yang tidak kuinginkan. Jangan biarkan aku miskin, jangan biarkan aku serakah karena kekayaan. Begitulah cara kita menjalani kehidupan. Lalu dia menyimpulkan, biarkan Tuhan. Biarkan aku menikmati bagianku. Yang bukan bagianku, aku tidak mau menikmati. Yang bukan hakku, aku tidak mau nikmati. Yang bukan punyaku, tidak aku layak nikmati. Jadi nikmati saja apa yang menjadi bagianmu. Atau dengan kata lain, kalau engkau dapat rezeki segitu, ya sudah nikmati aja. Rezeki segitu. Ajarkan aku Tuhan menikmati rezekiku sebagai titipan Tuhan. Sudah, bahagia hidup saudara. Ya, jadi jangan serakah. Jangan sampai menghalalkan segala cara. Hiduplah dengan bijaksana Bapak Ibu. Filipi kata Paulus pasal 4 ayat 11 mengatakan begini. Kukatakan ini kepadamu bukan karena aku kekurangan. Sebab aku telah banyak belajar. Paulus ini adalah orang yang punya pengalaman segudang. Aku telah banyak belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Apa artinya mencukupkan diri? Artinya mencukupkan diri lebih tepatnya adalah aku belajar puas dengan apa yang ada. Aku belajar puas diri, tidak serakah itu. Jangan menyerakahi. Belajar mencukupkan diri, jadi terima apa adanya. Dari antara tulisan Filipi dengan tulisan Amsal tadi sama. Biarkan aku menikmati bagianku. Yang bukan bagianku, aku tidak mau nikmati. Harta orang lain, milik orang lain, tanah orang lain, hak orang lain. Jangan dinikmati karena itu bukan milik kita. Beberapa waktu saya ada di Bali. Beberapa kali saya pergi ke daerah-daerah. Ke sawah-sawah, lewat sawah. Di sawah-sawah banyak motor-motor diparkir dengan kuncinya. Sampai tengah malam jam 12. Lalu saya berkata kepada supir. Saya bilang, Pak, itu motor nggak dimasukkan ke dalam rumah? Apa nggak hilang? Oh, di sini mah orang Bali nggak mau mengambil hak orang lain. Dia bilang, itu motor orang lain, jadi bukan motor kita. Dia nggak, itu motor ditahan di pinggiran sawah. Bukan 1, 2, puluhan. Coba kalau di Jakarta mah. Di dalam pagar, bahkan di dalam rumah sendiri, di teras rumah. Gerbang digembok, dijebol. Jadi saudara, orang Bali punya kebiasaan, mereka bilang bukan haknya kami tidak mau nikmati. Kenapa? Takut karma. Kalau mereka takut karma. Kalau kita, karena firman Tuhan ajarkan, belajar mencukupkan diri. Nikmatilah yang menjadi bagianmu, bukan hakmu jangan dinikmati. Belajar puas diri, lalu syukuri seberapa yang engkau dapatkan. Nah, itu caranya dengan bijaksana. Menjalani kehidupan yang sementara ini Bapak Ibu. Saya ingin ingatkan kepada hamba-hamba Tuhan, teman-teman sepelayanan. Saya sudah melayani 41 tahun. Saya ingin ingatkan pada hamba-hamba Tuhan, baik yang junior, yang senior, terutama yang junior, karena pengalaman Anda belum banyak, saya ingatkan, ya. Ajarkanlah atau berkhotbahlah kehidupan kekekalan. Berkhotbahlah menu-menu yang berhubungan dengan hidup kekekalan. Dengan porsi yang lebih banyak daripada kebutuhan hidup di dunia ini. Kenapa? Karena kehidupan di seberang sana, kekekalan sana, jauh lebih lama daripada kehidupan di bumi ini cuma 60-70 tahun saja. Jadi jangan khotbah tentang berkat melulu. Kesembuhan, mujizat di dalam bumi ini. Saya tahu itu perlu, tapi itu bukan paling penting. Apa gunanya kita sembuh secara mujizat, terima keajaiban Tuhan, diberkati kaya, tapi mati kita tinggalkan semua. Mati tanpa kita bekali diri dengan baik.
Silakan saja khotbah tentang berkat, silakan khotbah tentang kesembuhan, tapi porsinya lebih sedikit. Jangan tiap minggu khotbah KKR seperti itu. Lupa sampai membekali jemaat, bahwa jemaat itu dibutuhkan atau membutuhkan pembekalan. Seperti pertanyaan hari ini dengan khotbah saya, siapkah engkau pergi ke surga? Dengan kata lain, sudah cukupkah bekalmu kalau engkau dipanggil Tuhan? Sudah merasa cukup berkenankah hidupmu kalau Tuhan memanggil engkau? Nah, ini tugas kita hamba-hamba Tuhan, teman-teman sekalian. Ya, kali ini saya berbicara juga untuk hamba-hamba Tuhan. Banyaklah porsi berkhotbah tentang kekekalan supaya jemaat semua dipersiapkan. Sebab dengan hanya khotbah kebutuhan di dunia ini, maaf, saudara hanya berbicara setengah kebenaran. Atau dengan bahasa yang lebih kasar, saudara tidak menyiapkan jemaatmu dengan baik. Atau lebih kasar, saudara itu membohongi mereka dengan kebenaran yang kekal. Hati-hatilah hei hamba-hamba Tuhan. Mari lebih jauh kita siapkan porsi bagaimana membekali jemaat untuk siap menghadap Tuhan. Karena kematian dapat terjadi setiap waktu. Hari ini saya sudah mendengar kabar hampir 350.000 tiap hari di India orang meninggal. Sampai pembakaran mayat sudah nggak bisa dikubur lagi. Kremasi dikerjakan tiap hari 24 jam tak henti-hentinya. Saya telah melihat video itu. Tsunami COVID terjadi di India. Jadi tak terhitung banyaknya orang yang meninggal. Ini sebuah realita. Ini kenyataan Bapak Ibu. Jadi sebaiknya kita hamba-hamba Tuhan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, ajarkan, khotbahkan porsi kekekalan kepada jemaat jauh lebih banyak daripada kebutuhan hidup yang sementara ini. Saya mau ingatkan juga, sesungguhnya makin banyak harta benda membuat kita makin menguras tenaga, menguras perhatian, menguras perawatan, mengorbankan banyak waktu. Kadang karena begitu makin banyak harta, ya untuk hal-hal kekekalan terabaikan. Kita udah gak ada lagi waktu berdoa, gak ada waktu lagi membaca Alkitab. Padahal gereja tiap hari memberikan ayat firman Tuhan untuk dibaca. Gak sempat lagi kita buka. Bahkan mungkin seminggu sekali. Ibadah secara online pun terabaikan. Gara-gara harta kita terlalu banyak. Sebagai contoh saja. Contoh yang sederhana. Dulu Anda gak punya mobil dan motor. Sekarang punya mobil, punya motor. Lalu apa yang dikerjakan? Tiap tahun nih mesti pikirin STNK, perpanjang STNK, bayar pajak. Kalau enggak nanti didenda, mikir lagi. Karena di kalender kita ada tulisan STNK diperpanjang, supaya enggak lupa. Lalu minimal sebulan sekali motor mesti diservis, mobil diservis. Kan ada kilometernya, ada waktu tertentu. Kalau enggak nanti rusak mesinnya. Lalu harus isi bensin. Kalau mogok di jalan bagaimana? Terus ganti oli lagi. Yang lebih parah lah, mesti dipanasin kalau mobil motor itu nggak dipakai. Bukan pakai air panas, saudara. Dinyalakan mesinnya. Paling tidak supaya akinya nggak rusak. Semua itu menyita perhatian. Itu kalau motor, mobil, terus kemudian rumah, apalagi mesin ini, mesin itu, mesin. Waduh, banyak perabotan kita menyita waktu. Saya bicara begini karena saya sudah mengalaminya. Di dalam rumah, makin tahun perabotan rumah makin banyak. Ada dispenser, ada AC, ada kulkas, macam-macam saudara. Bukan berarti kita mau miskin. Saya cuma memberikan pernyataan makin banyak benda yang kita miliki, makin banyak tenaga yang kita korbankan. Kadang-kadang kita punya hobi saja juga menyita waktu kita. Ada orang hobi burung, piara burung. Ada orang hobi ikan, piara ikan. Ada orang hobi tanaman, piara. Mau tidak mau mesti dirawat tuh. Kita pergi keluar kota 2-3 hari, pulang mati ikan kita. Mati burung-burungnya kita pelihara. Mati pohonnya kita nggak siram. Jadi kesimpulannya makin banyak yang kita miliki. Makin banyak perhatian tenaga yang kita kuras. Yang kita korbankan untuk perawatannya. Jadi bijaksanalah saudara menangani harta dunia ini. Kadang-kadang sikap kita kontradiksi
dengan apa yang kita ucapkan. Kita rajin mencari khotbah akhir zaman. Kita rajin menyampaikan khotbah-khotbah akhir zaman. Saya kalau dikirimi tentang akhir zaman dengan teman-teman banyak banget. Kalau udah khotbah akhir zaman, waduh orang antusias mendengar. Tapi kita nggak siap menghadap Tuhan. Kan lucu nih. Khotbah akhir zaman kan artinya kita akan menghadap Tuhan, Tuhan akan datang. Tapi kita sendiri nggak siap menghadap Tuhan, menghadap pengadilan Tuhan. Kontradiksi. Kita tiap kali bicara tentang sorga, tapi suruh ke sorga nggak mau. Ya, kalau lagi susah, hidup tertekan banyak masalah, kita ingin cepatnya, kita ingin cepat ke sorga. Kita ingat sorga, mau begitu karena kita susah sih. Tapi nanti kalau udah kaya, hidup udah tenang, hidup udah enak, pengen hidup selamanya di bumi. Nah itu hidup manusia itu begitu tuh, kontradiksi sekali. Ya, jadi apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang dilakukan. Saudaraku, untuk kita sungguh makin mempersiapkan diri bagi kehidupan di seberang sana, saya kasih gambaran apa yang ditulis oleh Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Dari ayat yang kita baca ini tidak ada Alkitab atau kitab suci yang lain yang sejelas tulisan Injil Lukas ini. Kehidupan di neraka dan di sorga kurang lebih gambaran kasarnya, di sorga dan di neraka tidak seperti kehidupan di dunia ini. Contoh, di dunia kita butuh kendaraan, butuh mobil dan motor, di sorga nggak perlu lagi. Jadi kalau ada orang meninggal nggak usah dibakarin motor-motoran, nggak usah dibakarin mobilan. Saya melihat sebuah video, saya nggak usah tayangkan, nanti orang tersinggung. Di kuburan satu keluarga, itu bukan aja motor-motoran dari kertas, motor beneran. Dibakar. Aduh, dalam hati saya betul-betul keterlaluan. Kalau Anda percaya satu faham, keyakinan satu agama, ya logikanya jalanlah begitu Bapak. Sekarang motor dibakar, mobil dibakar, mobil betul dibakar. Kalau benar motor dan mobil itu dibakar sampai nanti ke sorga atau ke neraka, lalu bensinnya bagaimana? Kalau Anda mungkin bakar bensin satu tangki gitu, oke lah. Tapi kan tiap hari orang itu butuh bensin, mau tiap hari Anda bakarin bensin buat dia. Kalau bensin dibakar jadi apa di sana? Jadi bensin? Ya nggak habis lah. Jadi maaf, kita harus gunakan logika juga. Iman harus diiringi dengan logika, dengan akal budi. Karena itu Tuhan berkata, kasihi Allah dengan imanmu, dengan kekuatanmu, dengan akal budimu juga. Jadi kehidupan di sana Bapak Ibu tidak seperti di bumi. Di bumi butuh motor, butuh mobil, di sana nggak butuh lagi karena hidup kita sempurna. Kedua, di sorga tidak ada bidadari, jangan menghayal Bapak Ibu. Tidak ada dewa, tidak ada pesta seks. Jangan menghayal, ya, jangan percaya, ya itu hoax. Di sorga itu suci tempatnya. Kalau Tuhan saja Maha Kudus, Maha Suci, Anda berkata, Anda umat beragama berkata Tuhanmu Maha Kudus, masa sorga tempatnya Tuhan kotor? Seperti banyak germo, bidadari disuruh melayani pesta seks untuk Anda ya ke sana. Tidak ada. Surga itu suci tanpa celah. Kalau Tuhan itu suci, surga juga suci. Surga dan neraka itu abadi. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 21. Minimal kita dapat gambaran bagaimana keadaan surga dan bagaimana keadaan neraka. Mari perhatikan baik-baik tulisan Lukas ini. Saya bacakan buat saudara dalam Lukas pasal 16 supaya saudara dapat gambaran. Ayat 19. Ada seorang yang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan tiap hari orang kaya itu bersukaria dalam pesta kemewahan. Ada juga di tengah-tengah orang kaya itu kehidupan seorang miskin.
bernama Lazarus, badannya penuh dengan penyakit dan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, yang ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja pesta orang kaya itu. Tetapi malahan anjing-anjing yang datang, bukan makanan dari orang kaya itu, tapi anjing yang menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa malaikat-malaikat Tuhan ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, kemudian orang kaya itu juga dikubur. Sementara orang kaya itu menderita, dia setelah mati, dia ke seberang sana, ke alam maut. Ia menderita sengsara di alam maut itu, dan dia memandang ke atas dan melihat dari jauh Abraham dan Lazarus yang duduk di pangkuannya. Lalu orang kaya itu berseru kepada Abraham, "Bapak Abraham, kasihanilah aku supaya suruh Lazarus agar ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, atau berikan kepadaku supaya menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api neraka ini." Tapi Abraham menjawab, "Anakku, hei orang kaya, ingatlah, dulu engkau menerima segala yang baik dalam hidupmu di dunia ini. Sekarang Lazaruslah, ia mendapatkan hiburan dan engkau sangat menderita. Selain antara engkau dan kami terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang kaya itu, "Kalau demikian," atau dengan kata lain, "kalau aku nggak bisa dapatkan minuman itu, aku nggak bisa nyeberang, aku minta kepadamu Bapak Abraham, supaya engkau menyuruh Lazarus dari kematian datang kepada kehidupan ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 saudaraku, agar ia memperingatkan 5 saudara itu dengan sungguh-sungguh, supaya mereka tidak masuk ke dalam api neraka ini, tempat penderitaanku." Tapi Abraham juga berkata, "Ada pada mereka di bumi kesaksian-kesaksian, yaitu kesaksian Musa, kesaksian para nabi, dan kitab suci ini." Jawab orang kaya itu, "Tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Tapi Abraham menjawab kepadanya, "Jika mereka tidak mau mendengarkan, tidak mau bertobat atas kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun ada seorang yang bangkit dari antara orang mati." Begitulah cerita tentang keadaan di seberang sana. Inilah keadaan yang paling jelas dari seluruh kitab suci yang ada di bumi ini. Apa dikatakan oleh Injil Lukas pasal 16 ini? Yang pertama, kaya atau miskin pasti meninggal. Kedua, malaikat setelah seorang meninggal akan menjemput dan membawa orang-orang meninggal itu ke tempatnya, sorga atau neraka. Orang kaya yang tidak bertobat itu tidak mau peduli dalam hidupnya, selama hidupnya di bumi ini pada sesama, waktu mati ia dibawa ke neraka. Keempat, di akhirat mungkin kalau melihat bacaan tadi, bisa melihat di seberang menyeberang, melihat dari neraka ke surga, surga ke neraka, melihat saja, berseru saja dari kejauhan, tapi tidak dapat berkunjung atau saling mengunjungi. Kelima, permintaan orang di neraka, apapun yang diminta tidak dapat dipenuhi. Yang keenam, penderitaan di neraka tak terkatakan, saudaraku. Ya, mungkin pada saat orang di neraka teringat dengan kesalahan-kesalahannya, dengan penyesalan yang mendalam, tapi tak ada gunanya lagi. Yang ketujuh, antara surga dan neraka dibatasi oleh jurang sehingga mereka tidak bisa saling berkunjung. Yang kedelapan, orang yang sudah di surga atau yang sudah di neraka tidak dapat kembali ke bumi ini dalam kehidupan ini. Kesembilan, umumnya mereka yang di neraka ingat saudara-saudaranya yang belum bertobat. Ya, kalau kita yang sudah di surga gitu ya, atau orang yang di surga melihat saudaranya yang sudah bertobat, dia akan bersuka cita. Dia akan berkata, "Kalian nanti ketemu lagi dengan aku.
Kita akan kumpul lagi bersama-sama di surga mulia ini. Tapi kalau ini neraka, aduh saudaraku, masih banyak di bumi yang belum bertobat. Ternyata kalau nggak bertobat ada di api neraka ini. Aku berharap saudara-saudaraku itu mau bertobat. Ada orang yang mengabarkan Injil kepada mereka. Malah dia meminta Lazarus dihidupkan, tapi tidak bisa dikabulkan. Yang ke-10, mereka tidak ingin saudara-saudaranya mengalami penderitaan di neraka seperti dirinya, karena dia mengalami penderitaan yang amat sangat. Yang ke-11, hamba-hamba Tuhan dan kitab suci yang ada seperti ini sudah banyak memperingatkan manusia di bumi ini supaya bertobat. Sudah memperingatkan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat ini. Kepada semua orang yang beragama saya mau ingatkan, Yesuslah satu-satunya Tuhan yang telah menjadi manusia. Dia bukan lahir sebagai manusia biasa, tapi dia menjadikan dirinya manusia untuk menebus dosa kita. Di kolong langit ini tidak ada nama lain, oleh nama Yesus saja kamu diselamatkan. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, kehidupan. Tak seorang pun sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui Yesus. Hamba-hamba Tuhan sudah memberitakan ini, termasuk saya hari ini. Saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini, ingatlah, bertobatlah. Jangan sampai terlambat. Ke-12, jangan keraskan hatimu untuk bertobat. Menerima Yesus dalam pengampunan, menerima penebusan dosanya dari kematian Yesus Kristus. Saya ingatkan, harta kita, harta orang kaya saat meninggal dunia tak bisa dibawa, semua ditinggalkan di bumi ini. Dan kekayaan kita tidak bisa menolong kita, memindahkan kita dari neraka ke surga. Sebab itu dari awal tadi saya berkata, bijaksanalah mengisi kehidupan ini. Belajar mencukupkan diri, nikmati saja apa yang menjadi bagian dari hidup kita. Nikmati saja harta yang ada pada kita. Jangan miliki orang lain, jangan serakah. Jangan memburu harta sampai melupakan pencipta kita. Mari bekali diri kita sebaik mungkin untuk kehidupan yang abadi di seberang sana. Setelah Anda dengar khotbah saya ini, apa yang harus dilakukan? Saya ingatkan kembali, kemungkinan besar orang-orang yang telah meninggal dunia itu tidak membekali diri. Mereka sekarang ada di seberang sana berkata menyesal. Ya, kami tidak siap. Banyak orang yang meninggal dunia sebagian besar tidak siap menerima kematian. Mungkin mereka berkata, kenapa kematian cepat datang? Aku tidak mengundangmu, kenapa datang? Mereka berkata, belum waktunya aku pulang. Gitu. Belum waktunya aku meninggal. Mungkin banyak orang yang berkata seperti itu. Sekarang mereka menyesal. Mereka tidak bisa kembali lagi ke bumi ini. Tapi saudara yang sekarang masih mendengarkan khotbah saya, saudara masih punya waktu. Jangan sampai nanti menyesal setelah kematian datang, Anda belum siap menghadap Tuhan. Kedua, ada banyak orang yang telah meninggal berkata, aku belum cukup bekal, kenapa aku pulang? Aku belum cukup bekal, kenapa harus meninggalkan dunia ini? Sebetulnya sudah cukup waktu, bukan cukup bekal. Cukup waktu Tuhan memberikan kesempatan buat saudara membekali diri dalam kehidupan ini. Yang ketiga, bagi orang-orang yang telah meninggal, mungkin merasa sudah membuang waktu banyak di bumi ini dengan sia-sia. Saya ingin memberikan ilustrasi antara orang pergi mendadak dan pergi karena mengikuti tur. Orang yang pergi mendadak biasanya, lihat ya, tidak ada persiapan. Sama seperti orang yang didatangi oleh kematian, tidak pernah mempersiapkan diri, membekali diri begitu rupa. Jadi nggak ada persiapan. Jangan sampai kematian itu menjemput saudara secara mendadak. Kalau pergi mendadak, jadi pergi seadanya dengan apa yang ada di badan ini. Nah, pergi seperti ini tidak nyaman Bapak Ibu. Malah banyak penyesalan, banyak problem akan terjadi di seberang sana nanti.
Bisa bayangkan kalau ada teman mengajak Anda pergi ke Bandung, Surabaya, lalu Anda nggak bawa pakaian, nggak bawa pakaian ganti, nggak bawa anduk, nggak bawa sabun, nggak bawa sikat gigi. Mau ngapain kita di sana? Mau mandi, nggak bisa sikat gigi. Nggak mau mandi, nggak ada sabun, nggak ada pakaian ganti. Mau sikat gigi, nggak ada odol, nggak sikat gigi. Ya kecuali Anda mungkin ke hotel. Tapi Anda mungkin nggak bawa uang cukup. Jadi apa saja yang mendadak, kurang persiapan biasanya mendatangkan banyak masalah. Tapi sebaliknya coba, kalau yang pergi karena tur kan biasanya ada tenggang waktu. Tur, ini sekarang bulan April, sorry. Maaf, salah nyebut karena jarang gajian. Bulan April, lalu kita mau ikut tur bulan Juli, harapan Juli nanti COVID sudah mereda. Saya mau pergi ke Tiongkok lah gitu. Nah, dari April sampai Juli tentu ada persiapan. Kita bertanya tentang cuaca, iklim, mata uang, kebiasaan di sana, makanan seperti apa, semua ditanyakan. Biasanya kalau saya memimpin tur, saya suka memimpin tur ke Israel, kami suka briefing. Jadi beberapa hari sebelum keberangkatan saya kumpulkan semua peserta, kita berikan masukan-masukan, penjelasan-penjelasan di antaranya. Ya, ayo siapin uang sesuai dengan negara yang kita kunjungi. Umpamanya Anda mengunjungi Israel, melewati Mesir. Nah, Anda mesti menukar uang Mesir. Ke Israel, Anda mungkin menukar uang dinar atau paling gampang menukar uang dolar. Dolar Amerika, karena dolar Amerika berlaku untuk seluruh dunia. Ya, rupiah Anda ditukarkan agar bisa berbelanja di sana. Kedua, tanyakan atau cari tahu musimnya. Pada saat kita berangkat bulan Juni, Juli itu musim apa? Kemungkinan besar di sana musim panas. Suhunya berapa? Jadi jangan bawa pakaian tebal. Nah, pakaian-pakaian yang tipis saja gitu ya. Bukan transparan, tapi tipis, bukan tebal. Sehingga kalau nanti panas nggak terlalu menyiksa kita. Bawa topi, bawa kacamata hitam. Agar tidak menyakiti mata kita karena sinar matahari yang sangat menyengat. Lalu membawa persiapan apa? Kebutuhan diri. Kalau Anda mungkin sering flu, ya bawa obat flu. Di Israel mungkin cari obat flu susah, saudara. Ya cari apotek agak susah. Jadi bawa obat-obatnya buat kita mungkin mudah sakit. Mamanya sering sakit perut, sering flu, ya susah tidur. Ya mungkin bawa obat tertentu. Ya jangan mengandalkan orang lain. Terus kebutuhan-kebutuhan lain. Sambal, Anda suka makan sambal, jangan harap ada sambal di Israel. Ya susah sekali dapatkan sambal di Israel. Tapi kalau punya sambal terasi, ya jangan sembarangan taruh. Orang lain bisa muntah, saudara. Ya, jadi ada orang yang nggak suka dengan terasi dan segala macam. Jangan taruh sembarangan. Nah, itu semua persiapan-persiapan termasuk visa. Kita mau kunjungi apa? Kalau pergi ke Israel, melewati Mesir, ya mesti dapat visa Mesir, visa Israel, visa Yordan dan seterusnya. Itu kan diurus oleh tur. Begitulah kalau persiapan mengikuti tur. Tidak mendadak. Tapi semua butuh persiapan. Sehingga ketika nanti berangkat, semua berjalan dengan lancar, pergi dan pulang. Kita sekarang di bumi ini semacam perantau, berkelana, musafir. Di dunia ini kita berkelana, mungkin sisa hidup kita 10-20 tahun lagi. Itu pun kalau umur panjang. Buat Anda yang telah umur 60 tahun, 10 tahun adalah waktu yang cukup panjang. Tapi buat Anda yang baru umur 30 tahun, jangan berkata, masih lama, saya 50 tahun. Belum tentu. Bisa saja meninggal dalam usia 40 atau 35. Kita nggak tahu. Jadi kalau masih ada waktu buat kita hidup di bumi ini, mari gunakan untuk membekali diri. Untuk kehidupan di seberang sana. Hamba-hamba Tuhan kiranya banyak berkhotbah tentang hal-hal kehidupan di seberang sana. Jangan khotbah untuk kebutuhan di bumi ini. Jangan hanya kaya, berkat, kesembuhan, mujizat saja. Tapi juga pembekalan kehidupan di seberang sana. Kelak nanti kalau penjemput tur datang, malaikat maut datang, kita berkata, aku siap Tuhan. Aku siap. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Hari ini terulang kembali. Peringatan untuk kami yang masih hidup.
Karena melihat begitu banyak dan begitu mudahnya kematian menjumpai setiap orang. Ada orang-orang yang kami temui hari ini, besok sudah tiada. Hari ini masih ada, minggu depan sudah tiada. Hari ini ada, besok kami melihat mereka mengalami kecelakaan dan seterusnya. Dengan pandemi ini kami makin melihat kenyataan betapa mudahnya seorang berpulang, ya Tuhan. Sebab itu khotbah hari ini sangat berguna buat kami yang masih hidup, agar kesempatan yang Tuhan berikan membekali diri untuk kehidupan kekal di sana dapat kami praktekkan, dapat kami lakukan. Sebentar kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Siapkan diri kami, siapkan jemaat semua untuk menyiapkan kostinya dan anggur, agar kami boleh bersama-sama menikmati perjamuan, mengingat akan pengorbanan dan penebusan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, ini minggu pertama. Siapkan diri saudara seperti yang sudah diberikan oleh pekerja Tuhan, roti dan anggur. Bagi saudara yang belum sempat mendapatkan hosti, boleh gunakan roti tawar, ya, dan kemudian Fanta anggur yang sudah siapkan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita angkat roti kita, dengarkan firman Tuhan dalam surat Paulus kepada orang di Korintus. Firman-Nya berkata demikian untuk mengantar kita menikmati perjamuan Tuhan. Roti yang saudara dan saya genggam ini menggambarkan tubuh Tuhan yang telah dipatahkan dan dihancurkan. Anggur yang kita genggam di tangan kiri kita menggambarkan darah Yesus yang telah tercurahkan. Semua ini gambaran dari penebusan Tuhan untuk dosa-dosa yang kita akui. Sambil menggenggam roti, dengarkan firman Tuhan. Firman-Nya berkata, apa yang telah kuteruskan ini kepadamu, aku terima dari Tuhan. Tuhan Yesus pada waktu akan diserahkan, akan disalibkan mati bagi kita. Dia melakukan sebuah perjamuan, dia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atas roti ini. Yesus memecah-mecahkan roti ini dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Lakukan ini untuk mengingat akan pengorbananku. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan cawan kita untuk menikmati anggur Tuhan. Genggamlah anggur di tangan kananmu. Dengarkan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus mengambil cawan sesudah makan. Dan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Sudah dimeteraikan oleh darahku. Lakukan ini tiap kali kamu meminumnya untuk mengingat akan pengorbananku. Karena tiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus, penebusan Yesus, keselamatan dari Yesus satu-satunya. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari sambil mengangkat tangan. Kami telah dengar firman Tuhan. Kami sangat diberkati dan diingatkan bahwa hidup ini sementara. Hidup ini bukan andalan selama-lamanya. Akan datang nanti kematian. Sesudah itu kami akan menghadap Tuhan. Dengan pengadilan Tuhan, menerima kekekalan hidup abadi bersamamu, bersama-sama dengan tebusan-tebusan Tuhan lainnya, orang-orang kudus lainnya. Tuhan, hidup di bumi ini hanya 70-80 tahun. Hidup di seberang sana miliaran bahkan tak terbatas lamanya. Sebab itu, kalau di bumi ini saja kami serius mencukupkan kebutuhan kami membekali hidup ini, apalagi untuk kehidupan abadi di seberang sana. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih juga untuk peneguhan perjamuan hari ini. Tubuh dan darah-Mu telah menyatu dengan kehidupan kami. Sehingga kami boleh makin berubah. Kami makin berkenan. Karakter kami makin menyerupai Kristus Tuhan kami. Kami bukan hanya sekedar beragama,
tapi kami berubah dari kehidupan yang baru, meniru Yesus sebagai Tuhan, teladan hidup kami. Berkati keluarga kami Tuhan, berkati pekerjaan kami, berkati nafkah kami, berkati usaha kami, sembuhkan sakit kami, kuatkan tubuh kami, lindungi kami dari penularan COVID, jauhkan kami dari berbagai penyakit, kuatkan tubuh kami agar kami bisa berusaha mencukupkan kebutuhan hidup kami, keluarga, dan menolong orang-orang dalam kesusahan, mensupport pekerjaan-pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan, pelayanan Tuhan, kerajaan Allah, supaya kerajaan Allah makin meluas, pengabaran Injil makin meluas, banyak orang dimenangkan, diselamatkan, ditebus dosanya, dan terpenuhilah amanat agung Tuhan. Supaya kami yang memberitakan Injil kepada setiap makhluk, supaya orang dapat percaya dan dosanya diampuni serta diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, saya sebagai gembala dan segenap jemaat GBI Kasih Kristus Palem dan Kelapa Gading mengucapkan selamat kepada hamba-hamba Tuhan yang telah ditabiskan. Ya, nanti ibu bapak bisa melihat tayangannya, menjadi PDP dan menjadi PDM. PDP itu pendeta pembantu atau pendeta awal dan pendeta middle, pendeta muda. Kepada hamba-hamba Tuhan ini, kiranya Tuhan pakai hidup lebih sungguh, makin berkenan di hadapan Tuhan, dan belajar makin banyak untuk makin tajam, efektif dalam pelayanan. Tuhan berkati. Saudaraku, mari kita makin berdiri. Saya ajak saudara untuk berdoa dan menerima berkat Tuhan. Bapa, kami telah selesai dengan ibadah kami. Kami telah diberkati dengan ibadah ini. Kami telah diingatkan akan kehidupan yang singkat di dunia ini dan kehidupan yang abadi di seberang sana. Kami akan selalu ingat firman-Mu ini. Bantu kami terus makin berkenan. Sekarang Bapa di surga, agar kami tetap berkenan, sertailah kami. Angkatlah kedua tanganmu Bapak Ibu sekalian, terimalah oleh-Mu kasih Bapa yang tiada henti, cinta Yesus yang tak pernah luntur dan sempurna, penyertaan kekuatan perlindungan Roh Kudus, Allah Tritunggal di dalam Yesus Kristus, ada bersamamu, sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati.
isi hatiku tak